Selamat datang di Koneksi, Connected with Axio. Halo Sobat Axio, kembali lagi bersama Claudia di Koneksi episode 4 ya. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Gendis dan Grisel JKT48 di episode 3. Dan di episode 4 kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya sekarang semua orang tuh relatable gitu. Karena pembahasan ini tuh, si dia ini jadi sesuatu one call away untuk bagi masyarakat di era sekarang ya. Kita akan bahas tentang artificial intelligence, tentang AI yang sekarang ini bahkan udah sering jadi tempat curhat orang-orang loh. Dan kita akan membahasnya dengan Patimi. Halo Patimi. Halo. Halo. Hai. Patimi ini seorang AI enthusiast dan mungkin boleh dikenalin ya. Mungkin Sobat Aksi yang udah sering nonton kontennya Aksi udah gak asing ya sama Patimi. Tapi mungkin boleh Pak dikenalin ke Sobat Aksio, Patimi. Oke, ya saya sih sekarang sehari-hari memang pengguna AI sejati gitu ya. Karena sekarang ini ngebantu banget buat melakukan bridging dengan teknologi yang terkini. Saya juga sering banyak diundang buat jadi pembicara di beberapa seminar-seminar tentang artificial intelligence. Baik di tingkat internasional, waktu itu di tingkat ASEAN dan juga waktu itu sampai di tingkat arisan ibu-ibu juga. Jadi di semua level gitu ya. Sehari-hari saya juga mengelola sebuah program Social Corporate Responsibility dengan nama Axio Class Program, di mana kami melatih sekitar 1.300 SMK-SMK di seluruh Indonesia bersamaan dengan beberapa university juga di Indonesia untuk melakukan penyiapan tenaga kerja siap pakai buat Indonesia. Luar biasa, berarti udah sangat terbiasa sekali ya Pak dengan AI ini. Cuman mungkin berangkat dari awal banget nih Pak, sempat expect gak sih akan ada ChatGPT, DeepSeek dan banyak sekali artificial intelligence yang masuk di mungkin awalnya di tahun 2021-2022 kali ya Pak? Ya, itu Bapak adaptasinya gimana tuh Pak Timi? Saya ingat waktu lagi 2021-2022 kalau nggak salah ya. Waktu itu kita lagi pandemi, jadi banyak kan goleran aja di lantai, di ranjang gitu ya, bengong gitu kan. Terus waktu itu berita-berita tuh udah munculin bahwa ada namanya teknologi artificial intelligence. Ada ChatGPT, waktu itu masih model 1 yang dikeluarin, model 1 atau model 2. Saya sempat iseng-iseng sign up, saya cobain gitu. Waktu itu pengetahuannya masih sebatas kayak kita ngobrol sama mungkin anak SD atau SMP gitu ya. Udah mulai bisa diajak ngobrol. Tapi not as powerful seperti sekarang. Jadi saya cuma pakai buat iseng-iseng aja, nanya-nanya pengen tahu. Saya pikir ya it's kinda like Google lah gitu ya, mirip kayak Google, cuman ya bahasanya bisa lebih santai. Terus saya diemin. Sampai kira-kira mungkin setahun setengah kemudian, saya lagi di sebuah launching sebuah produk gitu kan, dan dari prinsipalnya ini cerita tentang laptop dia yang sudah mensupport untuk AI, untuk generate gambar. Kalau sekarang udah biasa. Saat itu waktu itu baru mulai. Luar biasa banget saat itu berarti. Saya pengen tahu itu maksudnya generate gambar tuh gimana? Iya Pak, kita bisa ngegambar cuma dengan menulis. Maksudnya gimana tuh, saya lebih nggak mudeng lagi ya. Nulis tapi bisa jadi gambar gitu. Ya, terus diajarin. Waktu itu kan dia kasih lihat gitu, wow, saya terpesona. Terus saya baru, oh ini yang nyambungan yang setahun sebelumnya ya. Jadi dalam setahun itu terjadi sebuah leap of teknologi yang sangat luar biasa. Betul. Dan sekarang sesudah baru setahun lagi habis itu, setahun 2 tahun habis itu, saya lihat ini berkembangnya sesuatu yang luar biasa. Bahkan nih saya bisa bilang ini sekarang kita nih lagi di zaman revolusi nih, revolusi industri yang kelima kayaknya nih sekarang. Karena AI ini benar-benar ngubah segala sesuatu. Benar. Dan cepat banget Pak perubahannya gitu. Sekarang bahkan orang-orang udah pada skripsian pakai AI gitu. Sekarang apa-apa nanya pakai AI. Tapi kalau dari point of view Patimi sendiri, AI ini tuh apa ya Pak? Ancaman atau strategi atau gimana nih kalau dari pandangan Bapak? Tergantung ya. Jadi AI ini sekarang ini luar biasa. Nggak cuma ngebikin orang-orang yang mungkin usia di atas 40 tahun jadi gaptek, tapi banyak anak muda juga sebenarnya yang masih gaptek pakai AI. Saya banyak ketemu sama anak muda yang cuma pakai AI ini sebatas ChatGPT, cuma buat nulis atau ngerjain tugas dengan 1 baris prompt, 2 baris prompt. That's not utilizing AI ya. Itu cuma sekedar kayak kalau nge-Google cuma sebaris gitu ya. Mereka nggak tahu seberapa powerful hari ini AI ini bisa menjadi seperti apa. Kita bisa mengcombine-kan beberapa tools AI. Bahkan hari ini kita kemarin habis bikin pelatihan buat ibu-ibu ngekombinasikan antara ChatGPT dengan Lovable AI. Ibu-ibu ini sesudah 3 jam di training, mereka tuh bisa bikin sebuah software akunting sederhana. Bukan sederhana sih ya, itu udah ada back-end-nya, bisa ngelihat dashboard-nya, laporan pengeluarannya, per kategoriannya. Cuman dari 3 jam Cuman ya dari Pak? situ 3 jam, padahal ibu-ibu ini bahkan tidak sekolah di IT, bahkan tidak kuliah.
Waktu itu kita coba tes, memang mereka nggak kuliah, mereka dilatih cuman menggunakan beberapa tools di situ. Nah, cuman banyak orang-orang yang belum bisa memanfaatkan tools-tools ini secara sinergi. Jadi makanya itu cuma satu tools, cuma sekedar nanya. Jadi pakai ChatGPT nggak beda sama Google gitu. Nah, ini yang agak sayang. Kalau kita stay doing that, ya itu cuma satu step di atasnya orang nggak pakai AI sih. Karena AI ini sebenarnya tidak akan gantiin manusia, tapi orang yang ngerti AI itu bisa gantiin kita. Kebayang nggak kalau ibu-ibu yang nggak pernah kuliah coding bisa bikin aplikasi gitu kan? Betul. Bisa bikin sebuah aplikasi web based landing page dalam hanya waktu 3 jam gitu. Artinya sebenarnya bukan tools yang gantiin, itu ibu-ibu yang udah lawas pun aja gitu kan, yang udah usianya udah lansia, itu bisa gantiin kita. Betul. Yang masih yang muda-muda kalau kita yang nggak mau belajar. Hari ini kalau selama ini teman-teman saya di dunia programming, mereka tuh biasanya dulu kalau yang bisnisnya udah gede, mereka tuh nggak mau ngerjain buat bikin aplikasi-aplikasi yang bikin website-website yang cuma 5 juta, 10 juta. Karena menurut mereka itu waste of time. Duitnya nggak banyak, ngerjainnya repot, nanti belum revisinya panjang. Nah, dengan AI sekarang mereka udah gua ambil aja deh. Udah cuma tinggal prompting doang, websitenya langsung jadi. Benar. Nah, langsung jadi, langsung dipropose ke klien, revisi-revisi, perbaiki, beres juga gitu. Jadi kita harus belajar. Kalau nggak digantiin sama yang ngerti itu loh. Ya tapi itu sih Pak penasarannya, gimana sih harusnya kita nge-utilize AI ini dengan baik gitu. Jangan cuma sekedar nanya, tapi benar-benar kita paham gini cara kerja AI gitu. Iya, nah ini makanya pentingnya memang sosial media. Betul. Belajar dari TikTok. Gue juga belajarnya banyaknya dari TikTok soalnya gitu ya. Di TikTok itu jangan cuma sekedar nyariin belanja buat sabun atau apapun gitu ya. Begitu kita nge-search tentang AI, nyari AI di situ gitu ya. Berapa kali nge-search itu semua algoritmnya akan ngarahin tentang tools-tools AI yang terkini. Hari ini AI itu masih terus berevolusi. Jadi masih panjang banget dan masih sering berubah banget. Kayaknya hampir tiap hari itu keluar tools-toolsnya yang baru. Mulai dari yang tools sampah sampai yang paling bagus. Dan kita nggak tahu yang mana yang dipakai. That's why kita harus banyak ikutin podcast kayak gini kali ya. Karena banyak juga nanti mereka tuh yang banyak nge-review berbagai tools yang hari ini tuh available to the market gitu. Nah ini yang harus dipelajari. Dari situ kita bisa ngelihat trennya orang pakai apa. Nah kita tiruin. Konsepnya mah ATM aja. Ya, cari duit kan di ATM. Nah sekarang juga sama. Cari duitnya diamati, tiru, modifikasi. Betul. Nah liatin merekanya gimana. Betul. Nah terus kita modifikasi sedikit lah. Jadi ruang belajarnya emang jadi bebas banget ya Pak dengan kehadiran si AI ini. Kayak tadi Bapak bilang, bahkan ibu-ibu yang mungkin gak punya background pendidikan pun jadi bisa melakukan sesuatu yang orang kadang sampai harus kuliah gitu untuk bikin web atau apa gitu ya Pak. Betul. Tapi mungkin ini kan kadang masih jadi perdebatan ya Pak. Orang-orang tuh masih suka skeptis, suka menyalahkan. Kadang nih kalau ketahuan pemerintah upload feeds pakai AI gitu, kadang masih suka ada yang komen negatif dan sebagainya macamnya. Kalau menurut Bapak pribadi tuh seperti apa sih untuk respon-respon orang yang mungkin merasa AI ini jangan dibiarin gitu aja, kita jangan pakai AI gitu, jangan membodohi diri gitu. Kalau dari Bapak gimana, dan harusnya pemerintah tuh tanggapnya seperti apa gitu Pak dengan si penggunaan AI ini? Ya, memang hari ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang belum punya peta jalan khusus nih tentang AI sampai gimana. Ya, yang penting sih sebenarnya kita harus terus belajar, kita harus terus paham, dan yang penting tahu juga etika do and don'ts-nya ya pakai AI. Do and don'ts-nya pakai AI. Apalagi sekarang AI ini udah bisa sampai generate wajah, ya bisa generate wajah. Bikin konten pun juga sebenarnya nggak usah. Bahkan kita bisa faceless dan munculin sekali foto kita, abis itu udah suruh kita yang ngomong tanpa kitanya harus sibuk acting dan cut, terus ulang lagi, maju lagi gitu kan, kadang-kadang repot. Benar. Disuruh si AI yang udah jalanin semuanya. Tapi seberapa jauh, nah itu yang harus kita pelajari. Banyak skill-skill baru tentang soft skill menggunakan AI yang penting. Gak cuman hard skillnya, cara pakai AI-nya, tapi etikanya. Itu yang harus dipelajari. Kami ada kerjasama kan juga dengan Intel, ngajarin tentang AI Academy ke beberapa sekolah dan juga university. Salah satunya itu tentang etika-etikanya, batasan-batasannya, sejauh apa kita boleh pakai. Nah itu yang kayaknya penting buat teman-teman harus pelajari hari ini, termasuk juga gimana caranya buat bisa membuat sebuah konten itu juga yang masih beretika gitu kan, beretika dan juga kontennya itu berbobot. Karena ingat AI juga bisa halu kalau orang Sunda bilang, ya bisa ngawang, kita bisa nanya dan dia bisa jawab, dan jawabannya tuh kayak beneran loh semuanya loh, lengkap dengan linknya, source-nya semua. Itu kalau diklik nggak terbuka linknya itu ntar. Yes, betul. Jadi harus benar-benar hati-hati pakai AI itu. Apakah
dia itu beneran jawab atau halu. Nah, ini pentingnya juga buat seseorang memiliki pendidikan dasar dulu. Kenapa AI nggak akan gantiin manusia? Karena kalau manusia dan dia kritis, dia pas baca, dia akan bisa lihat, ini kayaknya belum tentu nih, di recheck lagi gitu kan. Tapi kalau enggak, wah AI itu kan jawabannya keren banget ya. Kayaknya udah kayak paling benernya aja gitu kan. Nah, tapi Padahal di ternyata beberapa nggak ada risetnya gitu nggak ada ya. risetnya. Di waktu itu di beberapa kampus, bahkan yang terakhir ini di Singapura kan ada 3 mahasiswa dari satu universitas yang paling terkenal di sana, itu terancam di DO atau apa gitu, lagi ramai kasusnya, mereka juga lagi ngajuin banding karena mereka submit tugas itu menggunakan AI. Yang satu sih mengaku tidak bersalah, yang satu lagi nggak salah mereka memang adalah mengakukan kesalahannya. Kalau memang benar-benar jiplak dari tugasnya dari AI masukin sana, nah itu salah, nggak boleh. Tapi kalau AI sebatas digunakan untuk melakukan riset, it's okay, nggak ada beda sama kita pakai Google. Sekarang kita nge-Google juga keluarnya AI kok, di baris atasnya kan Gemini AI itu yang bantu ngejawab dulu. Nggak ada beda. Itu cuman gimana caranya kita bikin bahwa konten kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal. Jadi jangan begitu dikasih tahu langsung di copy paste masuk ke sana. Itu yang bahaya. Kuncinya jangan copy paste ya. Jangan pelajari Dikritisi lagi jawaban dari si AI ini. Tapi Tapi mungkin boleh nih Pak di-elaborate lagi contoh-contoh simpel yang jangan, yang terkait etika tadi Pak. Kita jangan melakukan ini kalau misalnya apa gitu mungkin Pak. Oke. Contoh-contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berapa kali bikin sebuah presentasi pemaparan, saya minta AI ini bantu saya buat susunin outline-nya. Biasanya cara paling yang juga berbobotnya adalah jangan cuma sekedar AI, gue besok mau presentasi, gue mau podcast nih di acara ini gitu kan. Gue mau ngomongin tentang tolong bikinin outline-nya gitu. Oh itu bisa halu kemana-mana. Betul. Makanya biasanya saya minta sama panitia, ada tornya nggak? List pertanyaannya nggak? Ini latar belakangnya apa? Background perusahaan lu apa gitu kan? Nah semua itu dalam bentuk file Word atau PDF, uploadin tuh ke AI. Suruh, jadi kita train dulu AI-nya supaya dia paham kita nih mau nanya dia dalam konteks apa. Kalau nggak dia akan jawabnya dalam konteks yang super global. Betul. Nah, jadi dari situ udah dapat konteksnya, terus kan kita tanya, oke, gue mau begini. Terus dia kan akan keluarin tuh link-linknya semua gitu. Nah, biasanya itu source-nya itu saya validasi dulu. Kalau dia bilang ada quote nih, quote dari Presiden Prabowo bahwa AI harus begini gitu kan. Saya cari lagi. Coba munculkan source-source yang mendukung pernyataan kamu tentang hal itu. Saya nggak mau main comot, toto kita comot pernyataan orang di situ gitu kan. Benar. Ternyata orang itu nggak pernah ngomong begitu. Itu si AI aja yang kreat sendiri. Pernah loh berapa kali. Nah, terus coba munculkan beberapa source. Terus dia munculin sampai link artikelnya. Nah, biasa di tahap ini tuh orang udah malas baca. Karena link website-nya kan tulisannya panjang. Benar. Nah, saya klik. Nah, terus saya baca artikelnya. Nah, akhirnya saya batalkan yang tentang quotes yang itu. Cari lagi yang lebih relevan. Minta lagi AI. Coba munculin yang lebih relevan buat begini. Nah, itu jadi setiap quotes atau setiap hasilnya itu be critical. Itu makanya salah satu skill utama yang harus kita butuhkan di zaman AI ini adalah bagian dari, sebenarnya ini dari dulu udah disebutin nih, 4C namanya. Jadi critical thinking, creativity, collaboration, sama communication. 4C ini adalah skill yang dibutuhkan manusia untuk bisa survive di abad 21 ini. Lu mau kerja dimanapun aja, mau bisnis dimanapun aja, skill yang dibutuhin itu sekarang bukan matematika, fisika, kimia, bahkan AI. Tapi lu kritis nggak? Kalau lu nggak kritis, bahan ini dimunculin, ya udah copy paste aja jeblak-jeblak. Kelihatannya keren, pas dibaca kelihatan banget. Beberapa orang yang udah terbiasa pakai AI, kita udah bisa identifikasi kok. Benar. Ini lu pakai AI ini sih gitu kan. Nah, terus creativity gitu kan, dia bisa cari hal-hal baru nggak di situ, terus bisa kolaborasi nggak sama manusia-manusia lain. Ini masih sangat dibutuhkan nanti ke depannya. Berarti lebih ke jangan males untuk literasi dan kurasi ya Pak. Iya. Pokoknya harus kritis, dilihat Ya, lagi, lihat jawab lagi. respon si AI ini gitu. Betul. Karena kadang emang suka lucu, kadang juga mungkin di beberapa sosmed gitu ada orang yang kayak captionnya kurang dimanusiain lagi gitu. Jadi kerasa banget nih mana nih AI, mana Iya. enggak gitu. Baca kan, wah Bener, ini mah dia kebaca. mah ini mesin yang jawab nih di sini gitu kan. Cuman dari Pak Timi sendiri ada nggak sih Pak? Ini kan berarti Bapak udah lumayan lama ya menggunakan AI gitu. Ada nggak sih Bapak momen-momen beneran terlena sama AI jadinya yang mikir tuh AI gitu, bukan Bapak gitu, atau Bapak emang
udah kritis sejak awal atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Pak. Waktu awal-awal sih ya, kita udah terpesona sama jawabannya ChatGPT itu gitu kan. Yes. Keluar gitu kan, wah keluar proposalnya gitu semua. Kalau baca sekilas, nggak ada yang salah gitu. Nah, tapi berapa kali pada saat saya lagi melakukan pemaparan atau apa, nah peneliti-peneliti yang lebih teliti itu mereka nanya gitu. Terus pas saya klik linknya, mati loh, linknya link not found. Wah kurang ajar nih sih. Dia ngasih gua linknya nggak ada yang bisa dibuka. Oh, belajar dari situ ya Pak ya? Linknya keren-keren loh. Dia ambil link dari United Nation, dari mana. Dan kayaknya linknya tuh beneran panjang. Tapi begitu diklik itu, file not found. Oke, satu not found kayaknya memang filenya udah expired kali ya. 2, 3, 4. Waduh, 4 file semua not found. Nih nggak beres nih dia linknya nih. Jadi Tapi sejak kenapa itu ya harus dia di programnya seperti itu ya Pak? Kadang seringkali saya juga bingung gitu. Kok dia seringkali memberikan sesuatu yang emang gak ada database-nya gitu. Tapi seakan-akan ada itu, kadang saya masih bingung sih bagaimana cara berprogramnya si AI ini. Nah itu mungkin yang namanya AI itu halu itu ya. Benar. Kata orang Sunda ya. Iya, makanya harus belajar lagi teknologi ini masih belum matang. Karena kayaknya emang dia tuh diprogram untuk memberikan respon positif berarti ya Pak ya. Positif dan nyaman banget ya. Bener, Makanya orang banyak curhat sama AI sekarang ya. Dia nggak diprogram untuk memberikan sesuatu yang negatif kan Pak. Iya. Jarang sekali dia mengakui kayak saya belum tahu atau saya tidak tahu. Biasanya dia pasti kasih sesuatu meskipun kadang nggak benar. Waktu awal masih jawabnya gitu tuh. Oh iya. 2022 itu nanya gini, oh saya belum ini saya tidak bisa mengetahui. Oh kalau sekarang kan keren, dipuji lagi. Wah kamu hebat, kritis banget ya. Pertanyaan kamu sangat cocok sekali buat begini. Kok kamu bisa tahu begini? Nah, nanya aja dipuji kan. Yes. Gimana hati nggak berbunga-bunga gitu ya. Benar. Tapi Bapak ada batasan-batasan tersendiri nggak Pak dalam kehidupan sehari-hari Pak Timi nih? Kayak kalau buat bagian kerjaan yang ini nggak akan pernah mau pakai AI. Buat bagian ini nggak apa-apa nih pakai AI. Ada nggak Pak? Scope Sebenarnya saya tidak membatasi diri buat pakai AI. Almost everything ya saat ini. Bahkan kalau sekarang kan AI juga udah bisa ngelihat ya. Saya ingat waktu lagi di sebuah negara waktu itu ya, kita pengen mau cukur rambut sih. Cukur rambut kan mahal-mahal gitu ya. Terus ini ada satu bagus nih tempatnya gitu. Ini reviewnya gimana gitu kan. Kita foto, masukin ChatGPT, suruh dia yang nge-search berbagai reviewnya semua. Jadi hampir semua bidang sekarang kan bisa dikerjain sama AI. Saya terus terang saya pakai di semuanya. Nah, cuman yang membedakan adalah saya nggak mau pakai mentah-mentah. Jadi saya cuman pakai itu buat sebatas untuk riset, bukan untuk ngebikinin. Jadi saya pernah waktu itu disuruh jam 9 pagi saya dikontak. Pak Timi nanti siang kita ada meeting buat sama ini kita harus masukin proposal penawaran program ini ya buat produk ini ditawarkan ke sini gitu. Oke, siap. Produknya apa? Yang ini. Produknya juga baru tahu 2 hari yang lalu. Saya bilang coba minta semua konten tentang produk tersebut. Nah dia dikirimin lah file PDF tentang produk itu, 10 file PDF masing-masing 30 halaman dalam bahasa Inggris. Wah matilah kalau suruh ngebacain satu-satu kan. Nah tapi cara paling bodoh adalah kita cuman suruh AI bikin proposal. Nah itu salah, jadi file itu semua saya upload ke AI. Nah lalu ke ChatGPT. Lalu saya minta ChatGPT menganalisa, terus saya beri contoh. Saya kemarin udah bikin proposal kayak gini nih untuk program ini. Sekarang tolong bikinin proposal kayak gini lagi, tapi menggunakan bahan yang saya upload yang barusan yang 10 file itu. Nah, terus kan dia bikinin. Nah, itu jangan ditelan mentah-mentah. Kalau ditelan mentah-mentah, nah itu yang bikin brain rot itu yang sekarang lagi pada itu jadi bego lah katanya. Benar, jadi bodoh kita gitu. Iya. Baca lagi, saya liatin. Alurnya udah benar. Kayaknya latar belakangnya kurang oke nih gitu kan. Nah latar belakangnya kurang oke, saya bilang saya cari buka Detikcom di Kompas ID gitu kan. Oh ada ceritaan Menteri Pendidikan mengajarkan buat gini-gini. Saya screenshot. Saya bilang nih kalau bikin latar belakang coba ambil dari kayak koran ini data dari artikel ini jadiin latar belakang kenapa kita harus menjalankan program ini. Dan tolong berikan data-data pendukung berupa statistik atau angka-angka apa supaya menunjukkan bahwa ini ada data validasinya untuknya ini. Dan sertakan sumber yang valid yang bisa saya cek. Kalau saya klik linknya itu bisa dibuka. Itu promptnya harus sampai detail. Dan saya menghabiskan waktu itu kurang lebih 3 jam itu buat prompting doang. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa pakai AI itu cepet 5 menit kelar. Kalau orang kerja pakai AI 5 menit kelar itu justru makanya mungkin salah loh. Karena kalau pakai AI yang benar itu sebenarnya bisa 3 jam. Betul. Gitu. Tapi 3 jam itu kita udah sampai melakukan
yang kita bisa kerjakan itu benar-benar very deep gitu, intense banget gitu. Kalau kita tadinya cuma 3 jam suruh bikin proposal tuh pasti cuma kulitnya doang. Tapi ini dengan the same 3 jam, kita ngerjainnya tuh hasilnya tuh benar-benar deep dan dapet banget di situ. Emang kuncinya di prom ya Pak. Dari situ dia akan bisa di training dengan baik ya. Iya, kuncinya prompt sama critical thinking. Betul. Karena kalau nggak kritis, kita prompt sekali, keren, udah langsung save as PDF. Beres kan di situ. Yes. Gitu. Sampai bahkan ada pembelajarannya kan Pak. Tentang si prom ini gimana caranya kita bikin prom yang benar gitu. Saya suka lihat sekarang orang-orang udah mulai buka course tentang bikin prom yang benar gimana gitu. Luar biasa sih emang si AI ini. Tapi mungkin kan kalau dari cerita Bapak berarti sangat memanfaatkan dengan baik ya si AI ini dengan tetap tentunya literasi yang baik dan critical thinking tersebut tadi harus ya Pak. kritis ya. Tapi mungkin ini sih Pak, kepo tools atau aplikasi yang Patimi gunakan sehari-hari tentang si AI ini tuh apa sih gitu? Oke, yang saya banyak pakai sehari-hari buat ya, mikirnya buat bikin secara outline jelas ya pasti ChatGPT itu saya pakai rutin buat bikin di situ. Nah, terus kalau saya mau bikin, kalau dadakan nih kepepet banget harus bikin presentasi gitu ya. Nah, itu pakai gamma.app. Gamma. Ya, app. Catat teman-teman. Ya, Gamma. gamma.app. Itu bagus Pak. Itu pokoknya dia bisa bikinin slide PPT ya, langsung jadi gitu dengan alurnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, biasanya saya melakukan promptingnya itu di ChatGPT dulu. Oh. Jadi saya nggak langsung bikin di situ. Jadi iya. saya di ChatGPT saya bilang, ChatGPT, gua mau bikin slide PPT pakai Gamma app. Nah, yang tadi dibilang kan kita harus bikin prompt yang keren. Saya tuh nggak bisa bikin prompt yang keren. Jadi saya suruh AI buat bikin prompt yang keren. Tolong bikinin gua prompt yang bagus buat si gamma.app supaya unik, gua mau bikinin begini. Nah, terus dia kasih usulan promptnya dia gitu. Nah, terus kita bacain tuh promptnya. Oh, begini. Oh, kayaknya kurang deh. Coba promptnya dirubah sedikit buat begini. Jadi kita bahkan nggak usah belajar bikin prompt, kita bisa suruh AI bikinin prompt dan kita yang revisi promptnya, ngekomenin kerjaan orang kan lebih enak ya daripada suruh bikin sendiri. Saya dulu sempat ambil course buat belajar bikin prompt, terus ada rumusnya kan A plus B plus C rumus begini, gue nggak hafal nih gitu kan. Ada rumusnya Pak? Ya kan pokoknya kayak belajar bahasa Indonesia lah, subjek, predikat, objek gitu. Sampai sedetail itu ya? Akhirnya sekarang gue ambil yang lebih simple, kan masih punya tuh filenya. Gue screenshot. Terus bilang sama AI, nih berdasarkan rumus ini coba tolong bikinin prompt yang bagus buat dia yang bikinin. Tapi kita revisi lagi, kita lihat. Nah, terus kan dia udah bikinin strukturnya, masukin ke gamma.app. Nah, nanti begitu masuk gamma app, langsung jadi tuh lengkap dengan gambarnya guys. Jadi lu butuh slide dadakan ya. Ya udahlah, pokoknya di situ udah jadi gambar, tulisannya, semuanya. Wah, keren banget dah si aplikasi. Dan presisi itu. Pak, si gamma.app ini. Promptnya presisi, hasilnya presisi, pasti sama gitu. Berapa kali, bahkan waktu itu saya pernah Gamma app itu nggak cuman buat ngebikin presentasi, bisa bikin website, landing page sederhana. Luar biasa. Jadi buat baru tahu loh Pak saya ini Gamma.app ini. Iya, jadi buat teman-teman nih, misalnya yang UMKM nih, UMKM standar gitu. Aduh, UMKM sekarang suruh bikin website gitu. Website tuh masih penting loh. Oke, fine, orang bisa jualan lewat Tokopedia, bisa pakai Instagram gitu. Tapi kalau di IG sama Tokopedia itu terlalu cluttering. Lu kalau masuk situ, orang tuh gampang buat pindah-pindah. Itu buat pintu masuk, tapi begitu orang udah tertarik sama kita punya produk, arahin dia ke web. Supaya dia nggak lari kemana-mana. Kalau di IG lagi seru-seru, bosan, scroll, hilang lu langsung. Yes, betul. Pindah ke web. Nah, makanya UMKM perlu untuk bikin web. Nah, tapi yang namanya UMKM suruh bikin web keluar duit 5-10 juta kan sayang. Betul. Pakai Gamma app bilang, gua adalah sebuah perusahaan otomotif bidang bengkel yang ada di pinggir jalan, alamatnya sekian, buka jam sekian sampai sekian. Ini foto-foto bengkel gua begini gitu. Terus gue pengen supaya bengkel gua ini bisa mempromosikan barang yang kita dagangin tuh ini, jasanya ini. Tolong bikinin websitenya. Bread jadi websitenya. Tapi dia suka error nggak si Gamma ini? Soalnya kalau menurut saya ChatGPT kadang suka error Pak. Kalau si Gamma ini gimana Pak? Kan ini hasilnya bisa diedit. Jadi biasanya nanti alamatnya salah gitu. Ya edit aja kayak kita ngedit PowerPoint biasa. Jadi kalau kamu bisa ngedit PowerPoint-nya Microsoft, pasti bisa ngedit ini. Karena dia kan akan ngebikinin layout-nya. Saya pernah waktu itu dimintain tolong sama sekelompok organisasi nirlaba. Pak Timi bisa minta tolong nggak, kita butuh website nih buat gini. Aduh, saya bukan programmer web buat gini. Kalau mau saya refer aja ya ke ini gitu. Aduh Pak, tapi kita nggak ada anggaran buat gini karena ini kita butuh buat begini.
Ya udah saya bikinin yang sederhana aja mau. Nah, saya bikinin lah waktu itu webnya gitu kan, pakai Gamma app dengan tools-toolsnya itu. Itu kurang lebih setengah harian jadi ya. Yang lamanya tuh masukin foto-foto mereka ke situ, karena kan pas jadi kan belum ada foto ininya. Betul, Terus mereka pengen foto muka-muka pengurus dimasukin satu-satu di situ. Drag and drop biasa aja. Beres jadi. Beres. Itu Gamma app. Ada lagi nggak, Pak? lagi. Lovable AI. Lovable. Loveable ya. Jadi mampu mencintai AI. Nah, Loveable. Lovable Nah, AI. love- Kalau ini apa nih, Pak? Lovable AI ini adalah dulu sekolahnya apa jurusannya? Aku dulu broadcasting. Broadcasting. Nggak belajar coding sama sekali kan? Enggak. Nah, gimana kok gue kasih tahu ya? Tanpa kuliah IT aja kita bisa bikin aplikasi loh. Aplikasi misalnya mau bikin aplikasi yang susah apa ya? Mau akunting atau mau bikin web. Oh ini web buat pencatatan rekam medis pasien di klinik. Jadi kalau depan ada susternya bisa nyatet gitu ya. Nah, saya punya pernah bikin waktu itu pakai Lovable AI. Ini adalah sebuah gerakan baru di dunia AI, namanya no code AI. No code. Jadi no coding programming. Jadi programming yang tanpa coding. Jadi kita tinggal prompting aja. Lovable, saya mau bikin aplikasi untuk pencatatan rekam medis pasien. Saya adalah sebuah klinik kecil di mana di depan saya ada front office. Front office-nya akan menerima pasien. Data yang mau saya catat itu adalah nama, jenis kelamin, usia, terus dia sakitnya apa aja, saya pernah kasih obat apa aja. Lalu saya pengen supaya dokter di dalam bisa langsung tahu kalau ada pasien dia yang sudah diinput, dia bisa lihat data pasien itu dan dokter bisa kasih notes tambahan tentang apa diagnosis dia terhadap pasiennya tersebut. Tolong bikin dengan sistem di password gitu supaya nanti terus juga dibikin dengan sistem antrian supaya pasien kalau ambil nomor bisa tahu dia udah antrian keberapa. Kalau dia belum punya data dia bisa login sendiri dan bisa input data dia sendiri. Hebat banget ya. Itu promptingnya saya bikin di ChatGPT dulu. Nah, suruh ChatGPT bikinin prompt yang benar. Yes. Promptnya saya copy paste ke Lovable. Dan Lovable dalam waktu sekitar 10 menit itu jadi aplikasi dan kelihatan codingnya. Dia tuh nulis pakai bahasa itu. Dan semua. habis itu bisa digunakan kan, Pak? Jalan sampai berapa lama pun waktunya bisa. Iya. Dan itu free loh. Itu free. Gitu. Memang sehari kita cuma bisa bikin berapa kali prompting gitu ya. Makanya kuncinya adalah promptingnya jangan di situ karena yang dibatasin itu adalah promptingnya berapa kali. Tentuin dulu promptingnya yang jelas, kalau udah jelas barulah. Iya, jadi pas udah jadi ya. lu bilang, aduh gue pengen supaya nama web aplikasinya warnanya jangan nuansa hijau dong, gue pengennya coklat. Nah itu udah kepotong tuh biaya prompting. Nah makanya saya promptingnya di ChatGPT, saya langganan ChatGPT yang Pro, promptingnya dibikin detail banget, udah kayaknya udah satu halaman folio. Nah di paste ke situ tuh udah detail banget. Bisa ngebug nggak? Bisa. Jadi berapa kali tombol daftar pasien diklik nggak terjadi apa-apa. Gimana cara betulinnya? Ketik lagi, tombol daftar pasien nggak bisa diklik, tolong benerin. Dibenerin sama dia langsung. Luar biasa. Makanya liatin dulu si tombol mana aja yang nggak jalan, biar betulinnya sekalian. Yes, betul. Kalau nggak jatah gratisan kita habis ntar. Gitu. Wah. Banyak. Ada lagi, Pak. Ada lagi Ini Suno. cukup hidden gem ya? Karena entah kenapa jarang dibahas orang atau saya aja ya. Karena biasanya kan Kimi, DeepSeek, Gemini, Google VO, apalagi gitu kan. Iya betul. Nah ini baru beda. Nih, baru banget nih Pak. Suno AI buat bikin lagu. Kayaknya saya pernah dengar. Itu cukup viral juga lah Suno AI. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin lagu gitu kan, pengen bikin Mars buat sekolahnya. Bahkan suara aja bisa ya Pak ya? Iya, suaranya udah muncul itu sama vokalnya. Bukan cuman lagunya secara instrumen. Iya, pernah. Vokalnya jadi udah sama singernya. Lu mau pakai bahasa Indonesia juga dia nyanyi keluar lagu. Kita mau bikin Mars SMK 3 gitu. Kata-katanya apa? Kata-katanya yang terkait sama visi misi sekolah. Ya lu copy paste aja visi misinya situ. Bilang tolong bikinin lagu yang begini-begini. Nah, itu yang bisa bikin brain rot kalau misalnya kita nggak kritis ya. Betul. Makanya harus benar-benar dianalisis dulu, promptingnya yang benar gitu. Jadi hasilnya. Jadi ingat AI itu adalah buat nge-speed up sama buat nge-speed up dan ngebikin riset kita tuh makin deep. Bukan cuma sekedar ngebantu. Gitu. Kalau ngebantu nanti dibohongin kita sama yang dibantuin, sama yang ngebantunya. Benar. Banyak banget deh sekarang. Google VO juga kan lagi rame ya. Iya itu rame banget. Gitu. Sangat-sangat rame dan sangat-sangat keren. Tapi entah kenapa tetap terlihat ya Pak. Iya. Kalau buatan AI itu. Iya. Tetap gitu. terlihatan. Tapi Cuman mungkin orang-orang mulai terima lah. Itu ada beberapa brand saya lihat mereka bikin iklannya sekarang udah full AI semua gitu. Tapi memang konsisten gitu ya. Tapi mereka terima gitu.
Tapi mungkin udah dibatasin juga kan Pak. Sekarang di luar pun ada yang nggak boleh lagi pakai, waktu itu sempat viral yang Studio Ghibli, Bapak sempat tahu nggak desain itu udah nggak boleh lagi. Terus sempat viral juga Tung Sahur, itu juga udah nggak boleh lagi dipakai. Udah mulai, pemerintah juga udah mulai membatasi agar ya nggak kemana-mana gitu ya Pak. Tapi terlepas dari critical thinking, terus yang tadi Bapak 4C sempat mention, apa sih Pak pola pikir masyarakat nih yang harus kita asah gitu agar kita tuh sustain gitu, nggak terlena dengan si AI ini gitu. Saat ini kalau kita memang bukan lahir di zaman teknologi ya, itu kita nggak bisa memilih kayak gitu. Tapi jadi gaptek itu pilihan. Dengan adanya AI sebenarnya orang itu udah nggak ada lagi istilah gaptek, karena sekarang everything as easy seperti ngomong. Aduh saya bahkan nggak bisa ngetik. ChatGPT kan sekarang bisa diajak ngobrol ya, tinggal ngobrol aja benar-benar, tinggal suruh. Selama Anda mau nyuruh gitu, nah pasti ini bisa jalan. Jadi memang skill-skillnya ini harus diperdalam ya di situ ya. Mereka harus belajar tentang nyuruh yang benar dan juga nyuruh yang ada konteksnya, latar belakangnya itu harus dimasukin gitu. Latar belakang cerita kita. Jadi kalau mau prompting itu sebelumnya masukin dulu lah semua hal-hal yang terkait di situ, di train dulu gitu. Sehingga kerjanya itu memang sesuai gitu di situ. Iya gitu. Betul. Balik lagi ke bagaimana kita harus kritis jatuhnya ya Pak, dan jangan pernah malas untuk literasi ya. Iya, jadi belajar gitu karena ya AI udah tinggal diajak ngomong doang aja, dengan diajak ngomong mau nenek-nenek umur 70 sekarang saya bisa paham kalau mungkin orang yang umur 70, 80 tahun gitu ya suruh pakai laptop gitu, itu mungkin akan bingung gitu. Tapi kalau pakai AI, begitu udah nyala, mau suruh apapun aja udah benar-benar tinggal ngomong. Buat anak muda, apalagi harusnya itu udah sangat umum gitu. Kalau PR-nya sih kalau kata saya ya, kalau buat anak muda adalah dia harus belajar kritis. Jangan cuma pakai satu tools dan harus mau lebih memperdalam lagi hasil mau risetnya. Explore gitu ya. Kalau buat yang tua-tua, PR-nya cuma satu, mau coba. Gitu, karena udah kebanyakan, aduh saya mah udah tua, saya mah nggak bisa, saya mah udah ini mah bukan zaman saya, ini mendingan yang muda-muda aja. Hello, ini justru dengan menggunakan ChatGPT ini kita udah nggak usah lagi coding, nggak usah bikin aplikasi ini, nggak usah install aplikasi itu, satu aplikasi udah almost everything bisa jalan. Saya nggak tahu bahkan 5 tahun ke depan ini bisa kayak apa ya, karena dalam 2 tahun ini revolusi industri yang terjadi di dunia AI ini ngalah-ngalahi lebih cepat daripada waktu Microsoft dulu ngedeploy operating system DOS maupun Windows. Itu kan juga sebuah revolusi kan. Komputer yang tadinya ribet banget, komputernya itu bisa sampai beruangan-ruangan. Saya diceritain papa saya, kalau mau ngetik sama komputer tuh pakai punch card, jadi kartu yang bolong-bolong programming. Terus waktu itu Microsoft keluarin operating system yang bisa dikontrol pakai mouse, dan itu udah kayaknya keren banget sehingga everyone can have their own computer. Dulu kan komputer buat perusahaan, sekarang satu rumah satu komputer waktu itu targetnya. Nah sekarang AI ini ngebikin semuanya termasuk nenek-nenek bisa menggunakan teknologi, bisa coding. Cuman you must think the unthinkable. Karena banyak orang tuh bahkan tidak tahu AI itu bisa sampai segitu. Think the unthinkable. Makanya kita harus punya kreatif. Betul. Bisa go beyond that gitu, berpikir outside the limit gitu. Out of the box gitu out ya of Pak? the box gitu. Paham. Saya lagi coba memperbaiki IG saya gitu kan. Profile IG-nya di depan gitu supaya lebih rapi, lebih apa. Nah, banyak consult sama beberapa teman-teman yang rajin di medsos, ini rapinya gimana. Soalnya IG saya itu udah terlalu cluttering gitu ya, udah berantakan banget gitu. Ngerapinya udah susah gitu. Terus dari situ saya mau coba Terus saya waktu kemarin aja punya ide, gimana kalau gue tanya sama si ChatGPT aja ya prakteknya suruh ngapain. Jadi gue screenshot lah udah profile IG-nya gitu kan. Terus gue bilang, gue tuh seorang profesional yang bidang begini. Nah, gue tuh mau bikin begini. Kalau IG gue sekarang mau terapin supaya lebih profesional, profesional, rekomendasi lu gimana? Tolong langsung kasih langkah teknisnya deh ke gue. Saat ini kondisinya kayak begini. Dan dia kasih tuh komen ini, lu gini, lu ganti gini, highlightnya berubah jadi begini, tulisannya begini. Kalau kamu punya IG lain, terus bahkan dia analisis. Kamu tuh bercerita di situ dengan 2 topik yang sangat bertentangan nih. Satu hal kamu banyak ngomongin soal teknologi, satu hal lagi saya lihat kamu nih banyak melakukan aktivitas keagamaan juga nih buat di sini. Nah, ini segmennya akan berbeda karena yang segmen ini mungkin ini juga spiritual faith-nya beda sama yang ini. Saya saranin kamu split jadi 2 IG kata dia.
split jadi 2 IG, terus nanti pisahkan yang ini buat ini buat ini. Terus saya tanya, 2 IG nanti promosiinnya ngIT-nya gimana? Orang kan kagak kenal gue nih. Bener. Oh iya nanti kamu bikin itunya, di profilnya dikasih. Untuk mengenai teknologi, klik yang ini, untuk yang ini. Oh iya, gue nggak kepikiran ya. Iya. Luar biasa. Jadi dia bisa benar-benar bisa ngajakin kita buat melakukan berbagai hal yang kita nggak terpikir dia bisa lakukan itu. Iya, Jadi konsultan marketing. Jadi apa? Cuman ya kritis balik lagi ya. Jangan terima mentah-mentah. Betul. Nah, Siap. Cuman mungkin mau tanya pandangan Pak Timi, kira-kira tadi kan Bapak sempat bilang gaptek itu pilihan ya. iya. Gimana nasib orang yang emang nggak mau masuk ke dalam dunia teknologi sekarang Pak, ke depannya menurut Bapak? Wah, ini yang bahaya. Anda akan tersingkir. Ya, saingannya sekarang sama anak-anak muda yang memang udah paham teknologi, plus tambah lagi sekarang generasi tua yang ngerti teknologi bisa masuk lagi. Gitu. Ya, jadi sehingga akan dengan adanya AI ini, data survei itu juga menunjukkan bahwa akan banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang hilang. Jadi pekerjaan yang ada incar aja tuh mungkin udah nggak ada lagi nanti di masa depan. Nah, tapi data juga menunjukkan bahwa walaupun mungkin AI ini bisa menghilangkan 10 juta pekerjaan, AI ini juga akan ngedevelop 20 juta pekerjaan baru. Jadi sebenarnya pekerjaan baru yang dimunculkan tuh banyak. Nah, masalahnya Anda capable nggak di job itu? Atau Anda masih tetap kekeh, gua mah mau jadi tukang ini aja lah, tukang, sorry ya bukan meremehkan atau gimana, tukang kayak karcis tol di yang bagian karcis di pintu tol. Itu kan kita lihat 10 tahun yang lalu orang masih berprofesi jualan karcis tol loh, masuk orang. Sekarang mana? Itu udah mesin semua. Betul, sekarang kan. Betul. Gitu. Tapi apakah terus tukang tolnya hilang semua ya? Itu PHK berapa banyak tuh dari gerbang tol segitu banyak? Yap. Tapi itu kan digantiin sama mesin. Mesin itu butuh pemeliharaan loh. Butuh juga buat pengadaannya. Harus ada yang melihara, harus ada yang apa. Muncul job-job baru yang buat maintain mesinnya, jualan imaninya. Betul. Gitu kan, top up imaninya, banyak pekerjaan baru yang muncul. Tapi kalau lu kekeh, gue cuma pengen jadi tukang yang duduk di karcis tol buat bagi-bagiin gitu, ya hilang, kegeser. Iya. Gitu. Harus mau survive berarti apa dan adaptif ya, sama kehidupan teknologi sekarang yang serba cepat ini. Iya, bahkan kurikulum di sekolah itu nggak bisa keep up loh hari ini, gitu. Karena sekarang orang-orang yang mengajarkan aja itu kan mengajarkan teknologi yang mereka sendiri belum belajar. Jadi sebenarnya sehari-hari ini guru dan anak-anak itu sama-sama belajar. Yes, gitu. Betul. Mungkin masuk juga ke pendidikan ya Pak. Kalau dari Pak Timi sendiri gimana sih Pak si Aksio Kelas program ini? Bapak mensosialisasikan tentang AI ini gitu ke murid-murid. Oke. Waktu AI ini juga pertama masuk, kami juga agak keteteran. Betul. Karena kami juga literally nggak punya bahan tentang gimana cara ngajarin orang-orang tentang AI ini gitu ya. Nah untunglah kami terus juga collaborate sama Intel sebagai salah satu perusahaan internasional terkemuka. Mereka tuh dulu udah punya program sosial namanya Intel Digital Readiness Program, di mana mereka tuh bikin kurikulum AI dari tahun 2016-2017. Yang bikin itu profesor-profesor di berbagai negara, dan kurikulum itu tuh udah diimplementasikan di berbagai negara. 30 juta orang yang udah ikut kurikulum ini, ada sekitar 30.000 institusi pendidikan yang udah join di sini. Nah, kami kerjasama dengan mereka mengadaptasikan kurikulum itu untuk bisa dijalankan di Indonesia, dikombinkan dengan budaya-budaya lokal, kearifan lokal di sini dan ilmu-ilmu di sini. Kurikulumnya itu bisa dipakai mulai dari level SD tinggi ya, SD kelas 5, kelas 6 sampai ke universitas. Kita punya 2 modul. Modul yang pertama itu namanya Aksio yang Intel AI for Youth, itu adalah buat K12. K12 ya, itu level K12 dari SD sampai SMA. Satu lagi AI for Future Worker, itu buat university level. Yang pertama tadi 216 jam ajar, yang ini 248 jam ajar. Nah ini jadi benar-benar tinggal dipakai aja. Ini merupakan sebuah program sosial, tidak dikenakan biaya. Jadi kalau mau belajar cara makainya gimana, sekolahnya suruh daftar aja, ikut Aksio Kelas program. Nggak ada kewajiban buat bayar atau beli apapun. Bahkan juga kalau laptopnya bukan Aksio juga nggak apa-apa kok. Cuman kalau nggak apa-apa, cuman kalau saya berkunjung sana tolong ditutupin ya biar nggak sakit hati ya. Pakai Aksio guys. Diajarin gratis ya, loh, gratis ya. Sebenarnya ini berbayar tapi disubsidi sama Aksio dan Intel. Kencing aja bayar apalagi ilmu ya. Benar. Jadi ini nanti diajarin, ada pelatihan guru,
pelatihan juga buat muridnya. Terus kita punya namanya AI Summit. Nah itu di mana setahun sekali para murid dan guru yang berprestasi itu dikumpulin untuk dilombakan hasil karyanya. Jadi guru dan murid ini bersaing, Pak? Barengan, guru dampingin murid. Oh, guru dampingin murid. Tiap sekolah itu ngirim satu tim. Oh. Jadi ada lombanya kan. Iya. Ada lombanya. Tahun kemarin kita bikin Biasanya di bulan apa, Pak, Januari. lombanya tuh? Lomba bikin aplikasi berbasiskan AI yang bisa untuk menunjang kehidupan sehari-hari gitu ya. Berarti Jadi, sudah sangat dilatih banget ya Pak di Axio Class program ini ya, penggunaan AI ini. kemarin saya ingat ada satu lombanya tuh ya, pokoknya pakai komputer dengan webcam, sorot oh ini kenapa ya muka gue di sini kok ada totol-totol di sini, di foto sini cekrek, nanti keluar di situ. Itu sakit, usulan dia ini tuh sakit apa, terus bahkan dia bisa nanya juga gitu kan, gejalanya gini nggak, gini, terus kita jawabin ya gini semua, terus dia bisa kasih rekomendasi obatnya atau apapun yang harus dilakukan buat itu. Jadi AI-nya mengenali tentang penyakit-penyakit kulit itu gitu. Keren. Dan itu waktu itu lomba yang terakhir itu belum pakai teknologi no code AI loh. Jadi anak-anak itu masih harus belajar coding. Nah sehingga itu nggak mudah ya, cuman orang-orang doang yang bisa coding yang bisa ngarahin ke sana. Nah hari ini dengan no code AI tadi, Lovable udah bikin, Canva udah bikin, dan kalau Anda search no code AI di Google itu banyak banget platform yang udah ngajarin buat bikin. Everybody can make their own application. Yang penting adalah lu cuman perlu mikir aja, gue mau bikin aplikasi apa ya? Gitu, karena selama ini mungkin kita bahkan nggak terpikir. Misalnya sekarang kita mau bikin aplikasi dong yang bisa buat apa ya? Bisa buat bikinin skrip acara atau apa gitu. Nah, asal kita punya idenya, tuangin ke situ. Yang penting ini sekarang makanya critical dan creativity supaya kita tahu kita mau bikin apa. Karena yang ngebikinnya sekarang bisa AI. Tapi kan AI itu butuh dikasih tahu, gua mau disuruh ngapain. Betul. Nah, tanpa itu. kita kritis juga dia nggak akan bisa memberikan Nggak yang bisa. terbaik ya Pak ya. Betul. Mungkin kalau selain dari cerita Pak Timi tadi ada lagi nggak sih Pak hasil yang didapetin gitu dari amplifikasi AI dalam metode pendidikan Pak? Ya, untuk pengajaran juga ya buat guru-guru gitu. Guru-guru ini juga jadi jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk mengajarnya. Hari ini guru-guru tuh harus bertransformasi karena guru ini hari ini bukan lagi sebagai sumber ilmu kalau menurut saya. Waktu zaman saya kecil sumber ilmu tuh cuma dua. Guru sama orang tua. Betul. Nanya cuma dua itu. Hari ini guru sama orang tua ini nggak ada apa-apanya dibandingin Google, apalagi dibandingin AI. Lu bisa belajar dari manapun. Nah peranan kita terus jadi apa? Apakah sekolah dibubarin? No. Guru itu harus berperan sebagai fasilitator. Nah fasilitator itu tugasnya adalah mengkurasi bagaimana cara anak-anak itu belajar sejauh apa dan mengarahkan supaya mereka itu belajarnya jangan nyebar kemana-mana. Ntar dia ke kiri, ke kanan, ke apa, biar bisa sesuai. Saya kemarin sempat diminta tolong dari sebuah sekolah, ngundang. Saya kan suka ada pelayanan juga di gereja, terus mereka bilang, Pak Timi bisa nggak kali ini ngundang sekolah, tapi materinya tentang sex education. Hah? Sex education? Buat ke anak apa? Anak SD. Oke, gue coba. Ya. Nah, terus ya ngomong nih ke anak SD. Terus dia nanya dong yang aneh-aneh. Lah kita kan terus bingung ya. Ini gue ngejelasin ini sejauh apa yang boleh kita sampaikan ke anak SD. Jangan sampai dia dapat ilmu yang lebih jago daripada, lebih pintar daripada seumurnya gitu kan. Nah inilah peranan guru yang sudah dipersenjatai sama AI. Nah sambil ngomong chatting dulu. Ada yang anak nanyain gini ke saya. Ini anak kelas 5 SD, cowok. Nerangin ini sejauh apa yang boleh saya sampaikan. Nah itu kan keluar di situ kan. Rambu-rambunya yang boleh. Baru saya jelasin. Daripada kalau kita nge-google, terus Google-nya bilang ada berapa website, mana keburu di depan panggung sekarang suruh mempelajari dulu aturan-aturannya websitenya itu. Benar. Jadi sekolah juga berubah, dunia pendidikan berubah, sekolah ini harus bertransformasi jadi sekolah digital. Tapi tantangannya sekarang memang di pendidikan ya Pak, karena kan regenerasi terus gimana nanti ke depannya gitu ya kalau nggak dilatih dari sekarang, dari pendidikan awal gitu ya Pak. Cuman mungkin ini sih Pak Timi, dari sekian aplikasi Bapak terhadap AI dalam kehidupan sehari-hari, pernah gak sih Pak AI ini tuh justru menyulitkan dan membawa dampak negatif gitu ke kehidupan Pak Timi? Atau mungkin ketika Pak Timi di Axio Class program malah ternyata murid-muridnya malah tambah males atau apa dengan kehadiran AI ini gitu? Ya kalau buat di anak-anak yang gak kritis itu, yang bahaya memang beneran bikin brain rot itu ya beneran gitu ya, otaknya jadi gak kepake. Terus jadi dibodohin sama teknologi.
Nah itu yang bahaya kalau Anda pakai teknologi benar-benar cuman copy paste doang, nggak mau kritis. Nah itu akan sangat bahaya sekali. Nah makanya ini sangat penting buat guru-guru mengajarkan ke anak-anak cara menggunakan AI yang benar. Supaya bisa dimanfaatkan sebagai tools yang tepat. Kayak pisau lah. Betul. Nah si pisau bisa buat ngebantu, bisa buat ngelukain kita, bisa juga buat bantu motong daging. Kebayang nggak motongin daging tanpa pisau? Bisa nggak? Bisa, tapi lama banget gitu. Nah ini sekarang dikasih pisaunya. Tapi kalau makainya nggak benar, ini berdarah nih tangan. Betul. Nah makanya ajarin yang benar ke anak-anak. Cara gimana? Terus sejauh apa? Tanya juga aja sama AI. Etika nggak pakai AI gimana loh? Kita mau ikut course aja kalau nggak sempet bisa suruh ChatGPT untuk bikinin course kok buat kita. Gue pengen belajar tentang AI, tapi gue pengen belajarnya yang model kayak aplikasi web itu tuh si ini gitu, yang belajarnya ada video, ada tanya jawab, ada apa. Dan gue pengen sampai tahap tertentu lu tanya dulu ke gue suruh jawab dulu, kalau bener baru masuk ke bab berikutnya. Nah gue pengen belajarnya dalam waktu 5 hari, tiap hari gue cuma punya waktu belajar 2 jam. Tolong siap bikinin course dong buat gue. Dan dia akan bikinin di situ langsung. Jadi belajarnya juga bisa langsung di AI-nya. Gitu. Tapi ada training khususnya nggak Pak biar nggak brain rot anak-anak? Kayak jam segini harus melihat alam gitu, mengeksplor, nggak boleh lepas dari teknologi atau gimana gitu, ada nggak Pak sih Pak? Ya, anak-anak jangan terlalu diperkenalkan ke gadget sejak dini ya. Yes. Saya sebagai orang tua bahkan juga. Kalau dari Bapak, anak boleh main gadget pas umur berapa Pak? Nah, saya salah soalnya. Terlalu kecil. Jadi makanya ini belajar dari yang udah salah ya. Belajar dari yang udah salah. Anak masih TK, SD kecil, kalau bisa nggak dikasih gadget, jangan dikasih gadget. Apalagi handphone atau tablet. Bukan karena saya bisnisnya di laptop ya, tapi saya bilang mendingan Anda kasih laptop daripada kasih ini. Karena ini bisa lari kemana-mana ini. Benar. Gitu, ini bisa lari kemana-mana. Ini bisa buat nanti jadi main game, sosial media gitu kan. Kalau komputer itu saya bilang belum secanggih handphone gitu ya, belum senyaman handphone. Tapi memang tujuannya ke sana. Karena orang kalau pakai laptop itu nggak ada yang betah suruh pakai seharian. Tapi kalau suruh pakai handphone, Benar. Seharian pun nggak apa-apa. udah ngantuk juga masih dihajar. dijabanin. Iya, Buat nge-scroll terus. Benar. Gitu. Saya dulu kasih anak saya gadget itu terlalu dini karena pengen keren dong, biar kayak bapaknya kan nggak gaptek. Jadi, wih anak gua nih umur segini gitu kan. Nah, terus udah dikasih gadget gitu kan, kasih tablet, diperlengkapi gitu. Laptop juga dikasih gitu. Nah, masalahnya begitu udah dikasih gadget, laptop udah nggak mau disentuh lagi. Karena udah enak di situ. Iya. Nah, kalau idealnya biasanya berapa sih Pak, umur berapa tuh sebenarnya? Jadi parenting advice nih. Mungkin kalau SD kalau udah mulai ada tugas mungkin kelas 2 kelas 3 itu udah bisa mulai dikasih laptop dulu ya. Laptop ya Pak? Laptop dulu. Nanti kalau handphone itu kayaknya kalau udah SMP deh sebenarnya. Benar sih. Ya karena anak-anak kalau masih kecil itu kan belum punya kemampuan buat ngerem dirinya sendiri ya. Gitu. Jadi mereka tuh masih harus dikasih tahu kapan berhenti dan kapan majunya gitu. Kalau mereka udah keterusan, ciri khasnya anak-anak tuh gini, kalau udah capek, liatin deh anak-anak. Kalau udah capek tuh bukannya istirahat, makin liar. Anak-anak yang udah heboh teriak-teriak, kalau udah malam tuh, saya dulu suka bawa anak-anak saya waktu masih kecil, itu makin malam tuh makin jadi. Padahal kan udah capek, terus yang kita suka bilang, gila ya ini baterainya nggak habis-habis ya. Iya. Energizer bunny banget. Iya. Anak-anak kalau makin capek, dia itu justru makin tantrum, makin nggak bisa diem. Kalau kita capek, aduh gue udah ngantuk, nih mata udah kedap-kedip nih. Kayaknya gue harus istirahat dulu atau minum kopi dulu. Bisa ngerem, gue udah mesti stop. Anak-anak tuh belum punya sense buat stop. Paham Pak. Jadi bahaya sekali kalau kita kasih handphone atau tablet ke anak-anak. Karena saya kemarin liatin ada anak TK ya, TK kecil kayaknya belum playgroup. Udah asik banget itu TikTok. Tuh itu bahaya, bisa potensi brain rot di situ sih. Gitu. Bahasanya ini ya Pak, attention span ya Pak ya. Iya. Jadi dia scrolling terus ya. Beneran mata rusak. Benar. Gitu. Saya menyesal sih anak saya dikasih terlalu ini, tapi kan udah nggak bisa balik lagi yang dulu ya. Betul. Gitu. Seakhir mungkin lah, ya jangan juga terus artinya anak bayi berarti dikasih laptop aja, jangan juga. Sekarang ada TV gitu kan. Kalau buat main game bahkan gimana? katanya TV juga banyak yang gak menyarankan ya Pak ya. Iya, Anak kalau mau dapat main game screen udah time. pakai game konsol dulu aja deh. Game konsol taruh di ruang tengah sama emaknya udah selesai. Oke, waktu lu bermain selesai, game konsol bisa dimatiin. Tapi lu ngambil handphone dari anak gitu udah. Handphone Susah. itu, berantem itu. Bener, berantem betul. Gitu. Jadi main game tetap di game konsol.
Iya. Buat anak-anak nanti kalau udah dewasa, udah SMP, silakanlah dia punya gadget sendiri, dia bisa pakai laptop buat gaming, buat apa gitu kan. Sehingga bisa kepakainya lebih utilize. Betul. Karena balik lagi ini kayak pisau. Iya. Berani nggak ngasih pisau ke anak kita? Umur berapa? Jadi kalau Anda tanya gitu, umur berapa anak tuh boleh dikasih gadget? Umur berapa anak boleh pegang pisau? Balikin lagi aja. Gitu. Oke, begitu ya Sobat Aksio ya. Ingat pedang bermata dua jatuhnya ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin penasaran nih Pak, langkah-langkah ke depannya Pak Timi untuk Aksio sendiri dengan si AI ini. Apa yang Bapak persiapkan gitu, baik dari Aksio Kelas Program atau mungkin dari Bapak sendiri untuk keseluruhan Aksio gitu Pak. Kita banyak sekarang AI banyak membantu kami juga untuk melakukan berbagai analisis ya, baik di Aksio sendiri maupun juga di Aksio Kelas Program. Kami juga lagi mempersiapkan berbagai tools. Jadi semua data-data yang ada di perusahaan ini dimasukin. Kita lagi siapin AI server sendiri juga, di mana nantinya jadinya kalau sekarang kan tim sales misalnya mau nganalisa penjualan kan harus buka Excel, tarik data, terus juga nanti harus belajar statistik. Nanti kalau udah jadi tinggal prompting. Setahun terakhir penjualan begini-begini gimana? Nah kira-kira tahun depan masih bagus nggak? Terus ininya gimana hasilnya? Terus menurut kamu ada saran nggak? Jadi semua keputusan-keputusan di perusahaan juga akan mulai banyak melibatkan teknologi artificial intelligence. Aksio juga lagi invest ke beberapa AI server juga yang kita lagi persiapkan. Lagi on progress ya Pak ya? Lagi on progress. Kita lagi riset buat siapin gitu kan. Sehingga tim kita juga nanti di sini akan dipersenjatai juga dengan AI supaya kita juga nggak kalah sama perkembangan zaman. Yes. Gitu. Dan Aksio juga sekarang kan udah ada yang Copilot ya Pak. Jadi orang langsung bisa buka gitu, langsung bisa akses dari laptopnya Aksio tanpa harus buka Chrome dulu atau buka internet dulu ya Pak ya. Gitu. Cuman kalau dari selain AI server mungkin ada nggak Pak yang lagi on progress juga nih yang lagi dikembangin sama Aksio? Sekarang kita lagi kembangin terus juga buat nanti supaya komputernya ini sudah sangat mendukung AI juga ya buat pengguna juga. Pengguna juga udah semua laptop kita pasti kalau buat generative AI itu sudah bisa banget gitu. Jadi mau pakai aplikasi yang tadi itu yang saya cerita itu pakai laptop apa? Lu pakai start dari laptop yang harga 4 jutaan juga udah bisa dipakai. Nggak usah pakai yang itu udah cukup gitu ya. Yes, betul. Kecuali nanti kalau mau bikin AI server sendiri, oke lah, itu harus yang speknya tinggi gitu. Kita lagi terus improving di spesifikasinya si produk-produk ini supaya makin mumpuni dan bisa dipakai sama teman-teman yang juga mulai aktif nih masuk di dunia AI ini. Bikin juga makin lebih mudah. Begitu, lebih mudah buat mereka pakai gitu dan juga lebih nyaman baik dari sisi makainya maupun juga dari sisi kalau rusak. Orang kan sekarang masih banyak yang khawatir kalau Aksio nanti kalau rusak gimana tuh gitu kan. Makanya sekarang kita improving di situ, bikin asuransi lah, ada ADP ya. Jadi kalau lu rusak, jatuh, keserem air, keinjek kucing gitu kan, dimaling sama digondol sama ayam tetangga ya, diganti baru sama itu. Jadi nyaman dari sisi pemakaian dan juga kalau sampai ada apa-apa gitulah. Tapi terlepas dari itu semua, dari semua kenyamanan yang dikasih Aksio, jangan lupa untuk tetap kritis ya Pak ya. Iya. Kritis, kreatif, dan jangan malas untuk literasi. Ya semoga laptop Aksio ini terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Dan kemarin juga ada yang sempat mention, tolong dong Kak sediain tombol Copilot gitu di keyboard gitu. Pongo 775 kemarin udah ada keluar, gitu. Oke, sekarang kita mau masuk sesi games nih Pak. Setelah tadi udah ngobrol, saya makasih banyak loh Pak, saya jadi tercerahkan banget, banyak ilmu baru ngobrol sama Pak Timi. Kita sekarang mau main games This or That. Ini sebenarnya jawab cepet aja. Jadi Pak Timi jangan kelamaan mikir. Saya kasih waktu 3 detik untuk tentuin pilihannya. Oke? Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ya Pak. Bapak pilih mana? Kerja sama AI atau sama manusia? 3, 2, AI. Beneran Pak? Soalnya introvert, saya emang gak suka ketemu orang. Beneran tapi Pak? Meski gak ada terfulfill emosionalnya gak apa-apa? Saat ini ya karena beda-beda ya. Kalau karena orang introvert lebih suka ketemu komputer daripada ketemu manusia. Iya sih. Dan lebih cepat lagi kerjanya. Iya, lebih cepat lagi. Tapi tetap butuh manusia. Iya, betul. Tapi memang lebih nyaman ya lebih dengan nyaman. AI ya, saya juga. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Teknologi canggih tapi mahal atau teknologi yang standar-standar aja tapi bisa diakses semua orang? 3. Standar tapi bisa diakses. Kenapa tuh Pak? Ya karena yang penting semua orang bisa make ya. Kalau
canggih tapi mahal, orang nggak bisa pakainya, siapa yang mau Percuma beli? ya? Percuma gitu. Percuma, benar, Jadi benar. harus kuncinya affordable tuh masih menjadi kunci. Kuncinya affordable. Affordable. Sama kayak laptop Axio. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Pak Timi. Pak Timi lebih pilih pakai AI buat bikin deck atau pakai AI buat brainstorming? 3, Brainstorming. 2. Tapi udah kelihatan jelas sih. Jarang kayaknya Pak Timi minta bikinin deck ya. Iya, tetap kita olah sedikit lah. Bapak tuh tipe yang mana sih Pak? Bapak bikin dulu nih datanya, terus Bapak lempar ke AI, baru nanti di review, atau benar-benar mentah dari awal dibikinin sama AI? Saya harus sudah siapin dulu datanya, tapi data juga saya nggak akan mau siapin sendiri. Maksudnya apalagi harus generate sendiri ya. Jadi data itu saya kumpulin dari semua PDF atau link website atau apapun. Kalau nggak ada, gue fotoin deh. Gitu. Jadi kan ada kadang tulisan tangan tuh. Betul. Fotoin aja tulisan tangannya. Pokoknya lu pelajarin ini semuanya. Baru abis itu gue mau ngobrol sama lu. Betul. Supaya nyambung. Pokoknya berangkat dari prompt yang jelas. Prompt yang jelas berangkat dari data yang lengkap ya Pak ya? Ya, prompt dan data yang jelas. Jadi karena kita bisa nge-prompt tanpa data. Tapi kombinasi dengan prompt yang jelas dan juga data yang data yang benar, ini membuat sebuah AI ini menjadi yang sudah di-train namanya, udah dilatih. Ya sesuai maunya kita. Nah itu karena beda-beda. Sekarang contoh ini udah di-train nih sesuai dengan standar kerjanya Axio. Terus dipakai buat jalanin yang brand lain gitu semua. Itu bisa ngaco semua hasilnya karena ini udah di-train untuk kebutuhannya Axio. Benar. Makanya kadang saya suka males sih Pak kalau udah harus ganti ChatGPT baru karena kan harus untuk training lagi kan. Iya, sekarang kan banyak AI baru tuh. Saya juga sebenarnya pengen nyoba sih yang lain-lain ini. Tapi nge-trainingnya itu ya kan Pak yang butuh waktu. ChatGPT itu ada fungsi history kan di kiri. Nah, saya paling hobi itu kalau saya melakukan sesuatu, saya nggak bikin chat baru. Iya, pakai saya buka yang sebelumnya. lama. Jadi ngelanjut lagi. Jadi udah dibikin project tersendiri ya Pak Timi ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bapak lebih pilih mana? Gagal karena usaha sendiri atau sukses karena dibantu AI? 3, 2. Gagal usaha sendiri dong. Tetap kita harus jalan sendiri. Nggak enak semua dikerjain sama AI ya gitu. Iya sih. Pasti ada perasaan apa ya Pak? Mungkin kalau saya sih thanksin ya. Kalau misalnya dipujinya tapi karena ya itu karena AI aku lagi yang bikin. Makanya AI itu untuk membantu, jangan gantiin semua, jangan blok-blokan begini blok jadi. Kalau saya cuma buat bikin blok jadi itu cuma kadang-kadang pada saat brainstorming. Saya biasa kalau saya pas lagi ngajar gitu ya, saya cuma pengen kasih lihat AI itu semudah apa. Oke, gue bikinin gitu, prompting. Tolong bikinin website tentang Axio begini-begini. 3 baris prompting, plak, tuh langsung jadi. Gampang banget kan? Nah, biar orang tuh masuk dulu ke jebakan Batman gitu loh. Oh iya gampang gitu ya. Gue harus belajar. Nah begitu udah belajar baru cobain, ternyata tidak semudah itu Mas Bro. Gitu. Jadi jangan suka meremehkan orang yang pakai AI juga ya Pak. Iya. Karena kalau misalnya hasil AI-nya itu bagus, tandanya orangnya emang pintar gitu, emang kritis ya. Dia pasti panjang bikin promptingnya, nggak mungkin as simple as that gitu kan. Balik lagi ke 4C tadi ya Pak. Iya. Kreatif, communication, critical. Communication, creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Ini yang dibutuhin buat kerja hari ini. Betul, pokoknya 4 itu jangan sampai hilang ya. Iya. Jangan Selama sampai kita punya 4 itu, mau ada teknologi apapun, kita pasti akan tetap kepake. Karena banyak orang hari ini contoh aja ya, dari zaman dulu sampai sekarang, perusahaan itu nggak pernah butuh orang yang paling pintar, IP paling tinggi. Betul. Karena perusahaan nggak butuh Superman. Superman is dead zaman. Yang dibutuhin itu super team. Ya, orangnya bisa kolaborasi nggak? Lu pintar tapi pintar sendirian, nggak ada yang bisa kerja sama lu, repot gitu. Betul. Nah itu ngomongin collaboration gitu. Collaboration butuh communication, bisa ngomong nggak sama orang. Dia sejago banget, tapi setiap kali meeting dia mingkem di belakang. Karena ngumpet di balik introvertnya dia. Gue introvert nih, tapi introvert bukan artinya lu nggak boleh ngomong bro, gitu. Yes, ya, betul sekali. Introvert ada waktunya, angkat tangan, kasih lihat IDs-nya lu gitu kan. Nah sehingga orang tahu, dan lu bisa mengkomunikasikan. Kalau nggak Pak Bos aja nggak tahu lu hidup, gimana caranya lu ngarepin lu bisa naik pangkat gitu. Betul. Kan. Nah itulah skill-skill yang dibutuhin dan itu masih relevan sampai sekarang. Apalagi di zaman AI. Pasti ya. Iya. Ya pokoknya kritis itu sih Pak. Karena sekarang orang-orang juga udah mulai males literasi ya. Kalau dilihat buku mana sih Pak laku sekarang kan ya. Oke, itu tadi games disordered kita. Dan sekarang mungkin Claudia mau nanya nih ke Pak Timi, selain 4 skill tadi ya, yang 4C itu, ada lagi nggak sih Pak skill penting nih yang kita harus punya dan tentunya juga anak muda ya pastinya harus milikin gitu untuk kita bisa survive di masa ke depan? Bisa survive di skillnya lain nih untuk bisa survive di masa ke depan ya. Soft skill sih. Ya soft skill itu nggak cuma 4C tadi, soft skill itu ada banyak. Ya 4C itu adalah sebagian dari soft skill yang harus dimiliki.
banyak pelajari tentang soft skill itu ya, atau bisa ambil turunannya dari 4C tadi itu. Karena dengan makin banyaknya teknologi yang bisa masuk ke sini, sekarang belajar hard skill itu udah menjadi makin irrelevant. Karena kita belajar kuliah, belajar hard skill pada saat kita lulus mungkin pelajaran itu udah nggak dipakai lagi. Tapi bukan artinya Anda nggak usah kuliah, bukan. Anda perlu tahu basicnya, dasarnya, logic of thinkingnya di situ. Nah, di-combine dengan hard skill yang sudah lawas, plus dengan soft skill, attitude, cara kita kerja, komunikasi gitu kan. Terus kita bisa berkolaborasi sama teman-teman semua di situ. Oh, lu bisa berkarir yang sangat cemerlang deh hari ini, atau buka bisnis yang sangat baik. Bikin bisnis sekarang kan nggak mudah ya, karena kita harus menciptakan barang terbaik dengan harga termurah. Artinya itu ngomongin cost efficiency. Dan nggak ada cara lain buat bikin cost efficiency tanpa melibatkan teknologi. Teknologi itu akan bikin effectiveness dan efficiency. Sehingga biaya cost kita akan makin berkurang. Jadi bukan dengan ngurangin labor, bukan dengan mengurangi karyawan, tapi gunakanlah karyawan-karyawan yang udah ngerti teknologi. Betul. Satu orang itu akan bisa punya kemampuan seperti berapa profesor kali ya. Yes, Gitu. betul. Dan teknologi itu juga nggak punya soft skill kan ya Pak? Nggak ada. Jadi Teknologi pasti tetap akan kalah ya sama manusia ya. tetap akan kalah. Jadi quote-quote orang yang bilang manusia akan kalah dengan AI, not Itu udah true dari ya. zaman 10-15 tahun yang lalu ya. Oh, akan kalah sama robot. Sekarang robot udah di mana-mana. Yes. Tetap aja butuh orang kok gitu kan. Betul. Mungkin boleh Pak Timi ini untuk menutup obrolan cukup deep kita ya. Sangat edukatif banget ya Pak Timi. Pesan singkat dong Pak buat anak muda di generasi sekarang. Pesan singkatnya buat teman-teman semuanya ya. Jangan takut sama teknologi, keep learning. Karena keep learning, keep studying. Itu refresh TikToknya dengan berbagai teknologi-teknologi sekarang gitu. You'll be surprised. TikTok is one of the best education platform kalau menurut saya hari ini ya buat Serius, kita belajar ya. Saya banyak belajar itu justru dari TikTok gitu ya. Jadi Anda udah pakai TikTok, Anda pakai IG, switch lah itu buat jadi sebuah platform yang oke. Karena at the end ingat, pokoknya bukan AI yang akan gantiin Anda, tapi orang lain yang ngerti AI itu yang akan gantiin Anda. Luar biasa. Oke, Sobat Aksio, kita tadi udah ngobrol cukup dalam ya Pak ya tentang AI. Bahkan udah dikasih aplikasi dan tools-tools hidden gem loh dari Pak Timi ya. Nanti mungkin di episode kelima, mungkin Sobat Aksio bisa komen nih mau bahas tentang apa lagi gitu. Buat Sobat Aksio, ingat kata Pak Timi, kreatif, kritikal, kolaboratif, sama communication itu paling penting. Dan jangan lupa untuk soft skillnya terus diasah ya Pak. Ya. Karena hard skill sekarang AI udah bisa bikin sendiri, betul ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti di koneksi episode selanjutnya. Untuk Pak Timi, terima kasih sekali lagi udah ngasih banyak banget pelajaran buat kita. Sukses Pak untuk Aksio Kelas programnya. Amin, thank Semoga you. bisa jadi generasi muda yang bikin teknologi Indonesia makin luar biasa berkembang ya Pak ya. Terima kasih Sobat Aksi sudah menonton. Jangan lupa save and share ya YouTube kita, like juga, dan kasih tahu ke teman-teman kalian kalau misalnya AI itu nggak akan pernah bisa ngalahin manusia. Bye-bye.